Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang kembali di channel saya. Untuk video kali ini saya akan membahas mengenai 6 kesalahan kita dalam mengendarai mobil manual. Apa sih kesalahan yang biasanya tanpa kita sadari dan sering kita lakukan itu? Mari kita simak videonya ya. Ada 6 kesalahan yang biasanya sering kita lakukan tanpa kita sadari. Untuk hal yang pertama ya, biasanya kita ini ketika mengendarai mobil, ada sebagian orang ini mengistirahatkan kakinya ini di bagian pedal rem, di pedal kopling. Ini pedal kopling, ini pedal rem ya. Padahal itu sebenarnya salah. Kenapa kok salah? Karena kan ketika kita mengistirahatkan kaki kiri ini di pedal kopling, di sini nanti ini akan menyebabkan kerusakan pada bagian kampas kopling ya. Jadi lama kelamaan kampas kopling ini nanti akan cepat aus. Untuk lebih baiknya ketika kita mengendarai mobil ini, kaki ini diserahkan di bawah ini aja, dan yang kaki kanan yang di gas ini, pedal gas ya. Seperti itu sangat penting ya, meskipun kerusakannya tidak secara langsung, tetapi jangka panjangnya itu sangat apa namanya ya, sangat mempengaruhi kerusakan pada kampas kopling. Seperti itu. Kemudian yang kedua, hindari mengistirahatkan kaki di pedal rem atau standby pedal rem. Ada sebagian orang biasanya itu kenapa kok kakinya yang kiri ini standby pedal rem, karena kalau terjadi apa-apa ketika mau rem mendadak ini langsung enak. Padahal di situ nanti akibat yang ditimbulkan atau kerusakan yang ditimbulkan itu nanti juga lumayan ya. Katakanlah kalau kita mengistirahatkan seperti ini, meskipun kaki ini tidak apa namanya menekan pedal rem, di situ nanti akibatnya kaki ini menumpang ini juga mempunyai beban, dan itu nanti akan menyebabkan kausan pada kampas rem. Lama kelamaan kampas rem akan cepat habis, atau bisa jadi kalau kaki ini terlalu berat, kampas rem bisa terbakar. Seperti itu ya. Itu kesalahan yang kedua. Kemudian kita masuk kesalahan yang ketiga. Untuk kesalahan yang ketiga ini, jangan dibiasakan ketika mengendarai mobil ini tangan ini diistirahatkan di tuas persneleng. Kalau bisa, ketika kita mengendarai mobil, meskipun kita lelah ya, tangan ini tetap di posisi yang kiri ini di bagian, seumpama ini jam ya, seumpama ini ibaratkan jam, sini kan jam 9 ya, sini jam 3, 12, 1 ya. Kalau bisa tangan tetap di posisi di yang kiri di jam 9 dan yang kanan di jam 3. Seperti itu. Jangan sampai kita mengistirahatkan tangannya di tuas persneleng. Kenapa? Karena kalau tangan kita ini kita taruh di tuas persneleng seperti ini ya, di sini nanti beban tangan ini akan mempengaruhi kayak semacam tekanan ya. Ya nanti akibatnya itu gearbox persneleng ini akan cepat rusak, atau bisa dikatakan bisa menyebabkan kerusakan pada gearbox. Seperti itu. Makanya kalau bisa, semua kita mengendarai mobil, jangan biasakan tangan di posisi tuas persneleng. Seperti itu. Itu kesalahan yang ketiga. Kemudian kita masuk kesalahan yang keempat ya.
Kesalahan yang keempat, ketika kita memasukkan gigi persneling, usahakan ketika menekan kopling ini full ya, jangan kita tekan hanya setengah saja. Ada sebagian orang itu malas untuk menekan full, hanya setengah saja. Di situ nanti efeknya itu, kerusakan yang ditimbulkan itu sangat fatal. Katakanlah kita tekan pedal kopling ini hanya setengah ya, kemudian kita masukkan persneling. Di situ bisa, tetapi nanti akan terjadi kerusakan pada bagian gearbox. Jadi kalau bisa tetap ditekan dalam-dalam, baru dimasukkan persneling seperti itu. Itu yang keempat. Kemudian kita masuk ya cara yang apa? Kesalahan yang kelima. Untuk kesalahan yang kelima ini masalah di tanjakan. Ketika kita sedang mengemudi mobil dan melewati tanjakan jalan yang sangat panjang ya tanjakannya ya. Di situ kita jangan sampai kita menggunakan kopling setengah ya. Nanti di situ nanti akan menyebabkan keausan kampas kopling, atau malah bisa jadi kalau seumpama itu tanjakannya jalannya panjang, bisa jadi nanti itu kampas kopling bisa terbakar. Jadi kalau bisa kita harus menggunakan apa namanya itu, handrem aja. Kalau seumpama kita nggak mampu ya kita menggunakan handrem lalu kita pindah gigi. Kalau seumpama katakanlah tanjakan tinggi, kita hanya menggunakan gigi satu aja cukup tanpa kita megang kopling di situ. Kalau seumpama nggak mampu ya kita tahan dulu pakai handrem, kemudian kita coba lagi pakai gigi satu, kita lepaskan handremnya. Jangan kita menggunakan kopling separuh. Kalau kita menggunakan kopling separuh, di situ nanti dikhawatirkan ya tadi sangat fatal nanti. Kalau sudah terbakar, mobil nggak bisa jalan kalau seumpama kampas kopling yang terbakar. Seperti itu. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, ketika kita mengendarai mobil kemudian ada lampu merah ya, ketika pas lampu merah gitu, itu usahakan posisi gigi ini di posisi netral. Jangan sampai kita posisi gigi ini masih kondisi masuk gigi, katakanlah gigi 1 atau gigi 2 gitu, dan kita menekan kopling ataupun rem. Karena di situ nanti meskipun kita apa namanya itu ya, sudah menekan kopling dan rem, tapi kalau posisi gigi masih posisi 1, di situ nanti juga akan menyebabkan kerusakan pada bagian kampas kopling ya. Karena kan kalau bisa kopling kan digunakan hanya untuk seperlunya saja. Seperti itu. Jadi kalau semua di lampu merah, seharusnya itu persneling itu dinetralkan, kemudian handrem ini digunakan, ditarik yang ini. Jangan kita sampai menyalahgunakan fungsi apa namanya itu, alat atau fasilitas di mobil ini secara bahasanya itu ngawur. Kita harus memang perlu menggunakan dengan hati-hati agar nanti kondisi mobil ini tetap awet dan masih apa ya, kalau kondisi mobil awet kan kita untuk biaya servis kan juga tidak mengeluarkan banyak-banyak kan, paling hanya ganti oli, bersihkan filter seperti itu, tidak sampai kita mengganti spare part yang mahal. Seperti itu ya. Semoga video saya ini bermanfaat dan berguna dan dapat diikuti. Terima kasih ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.